Kabar gembira terus dinantikan banyak orang pada awal Maret 2026 ini, terutama oleh para pensiunan, ASN, PPPK, TNI, Polri, dan seluruh keluarga yang sedang menunggu kepastian pencairan THR sampai siang hari tanggal 4 Maret 2026. Pertanyaan yang paling sering muncul masih sama, yaitu siapa saja yang sudah menerima THR, bank mana yang sudah menyalurkan, dan daerah mana saja yang sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda pencairan. Karena itu, pembahasan kali ini difokuskan untuk merangkum perkembangan terbaru secara lebih rapi, lebih jelas, dan lebih mudah dipahami agar Bapak Ibu tidak perlu bingung membaca banyak komentar yang bercampur antara kabar benar, dugaan, dan informasi yang belum tentu sesuai. Sejak beberapa hari terakhir, perhatian masyarakat memang tertuju pada pernyataan pemerintah mengenai THR 2026. Hal itu wajar karena THR bukan hanya sekadar tambahan dana, tetapi bagi banyak keluarga, terutama pensiunan, THR punya arti yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan persiapan menjelang Idul Fitri. Biaya belanja dapur, kebutuhan rumah tangga, ongkos perjalanan, keperluan ibadah, sampai bantuan untuk anak dan cucu seringkali bergantung pada pencairan THR. Maka ketika pemerintah menyampaikan bahwa proses pencairan sudah mulai berjalan, masyarakat langsung berharap dana segera masuk ke rekening masing-masing. Namun kenyataannya sampai awal Maret ini masih banyak yang mengaku belum menerima apapun. Informasi yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa pencairan THR tahun 2026 mulai diproses secara bertahap sejak Kamis, 26 Februari 2026. Pernyataan itu menjadi pegangan bagi banyak orang. Apalagi pemerintah juga menegaskan bahwa anggaran untuk pembayaran THR tahun ini sudah disiapkan dalam jumlah besar. Dengan adanya pernyataan tersebut, harapan masyarakat pun meningkat. Banyak yang berpikir bahwa paling lambat di awal Ramadan dana sudah terlihat di rekening. Namun setelah tanggal berganti dari akhir Februari ke awal Maret dan hari demi hari berlalu, pertanyaan justru semakin ramai. Banyak pensiunan dan pegawai yang mengecek ATM, membuka mobile banking, melihat mutasi rekening, lalu kembali pulang dengan rasa bingung karena saldo belum berubah. Inilah yang membuat situasi menjadi agak membingungkan. Di satu sisi pemerintah telah menyampaikan bahwa proses sudah dimulai dan penyaluran dilakukan bertahap. Di sisi lain banyak penerima yang belum melihat hasil nyata di rekening mereka. Bahkan sebagian orang merasa makin tidak tenang karena mendengar kabar dari daerah lain bahwa THR sudah cair sementara di tempat mereka belum ada tanda apapun. Ada juga yang mendengar cerita dari teman atau kerabat bahwa ada dana masuk dalam jumlah tertentu. Tetapi setelah dicek lagi, ternyata belum jelas apakah itu benar THR, gaji rutin, rapel, atau pembayaran lain yang bukan tunjangan hari raya. Karena itu, penting untuk membedakan mana informasi yang sudah bisa dianggap kuat dan mana yang masih perlu dikonfirmasi. Sampai siang 4 Maret 2026, rangkuman dari berbagai laporan warga justru menunjukkan bahwa lebih banyak daerah yang mengaku belum cair daripada yang menyatakan sudah menerima. Beberapa orang memang menyampaikan bahwa nominal THR sudah terlihat pada sistem atau aplikasi tertentu, terutama pada layanan yang berkaitan dengan Taspen, tetapi muncul nominal di sistem belum tentu berarti dana sudah benar-benar masuk ke rekening. Inilah yang perlu dipahami dengan tenang agar tidak menimbulkan harapan yang terlalu cepat lalu berujung kecewa. Dari penjelasan yang beredar, komponen THR sendiri mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, THR bukan jumlah kecil, sehingga wajar bila masyarakat ingin mengetahui dengan jelas kapan pencairan benar-benar dilakukan. Terlebih lagi, sebagian besar penerima THR sudah mulai membuat rencana penggunaan dana tersebut. Ada yang ingin memakainya untuk kebutuhan Ramadan, ada yang ingin menyisihkan untuk zakat dan sedekah, ada yang hendak membeli kebutuhan Lebaran lebih awal, dan ada pula yang berharap bisa membantu anggota keluarga lain yang membutuhkan. Namun di tengah harapan tersebut, muncul kendala yang menjadi pusat perhatian, yaitu soal regulasi. Dari keterangan yang berulang kali muncul, pihak Taspen disebut masih menunggu terbitnya regulasi atau peraturan pemerintah sebagai dasar hukum pembayaran THR. Nah, disinilah letak kebingungan masyarakat. Sebab ketika pejabat pemerintah menyampaikan bahwa pencairan sudah diproses, masyarakat tentu menganggap bahwa semua dasar administrasi dan hukumnya sudah siap. Akan tetapi, ketika jawaban dari pihak terkait justru menyebutkan bahwa regulasi masih ditunggu, banyak orang menjadi heran. Mereka bertanya, bagaimana mungkin pencairan sudah diumumkan mulai berjalan, sementara dasar hukumnya disebut belum terbit? Pertanyaan seperti ini sangat banyak muncul dan terasa wajar karena masyarakat ingin kepastian, bukan sekadar janji proses bertahap.
Berdasarkan rangkuman laporan yang masuk dari berbagai daerah hingga siang 4 Maret 2026, sejumlah wilayah masih disebut belum menerima pencairan THR. Sumatera Selatan, misalnya, belum ada informasi kuat mengenai dana THR yang benar-benar masuk. Laporan dari sana masih sepi dan belum menunjukkan kepastian penyaluran. Begitu juga Kota Bandung, yang disebut belum ada kabar pencairan. Dari Kalimantan Barat, khususnya Ketapang, laporan yang muncul juga menyatakan bahwa pencairan belum terlihat. Tangerang pun termasuk wilayah yang banyak disebut belum menerima. Artinya, jika melihat contoh-contoh ini, memang masih cukup banyak titik yang belum menunjukkan perkembangan nyata. Laporan serupa juga datang dari Malang. Sampai siang hari, belum ada kepastian bahwa THR telah masuk ke rekening para penerima di wilayah tersebut. Lalu ada Mamuju yang juga disebut belum cair. Kediri pun masuk dalam daftar wilayah yang masih menunggu. Dari Riau, khususnya Duri Mandau Bengkalis dengan Bank BRI juga muncul laporan bahwa dana belum masuk. Sumatera Barat ikut disebut belum ada pencairan, demikian pula Bengkulu. Papua juga dilaporkan belum menerima. Rohil atau Rokan Hilir disebut belum cair. Kabupaten Goa masih menunggu. Nias belum ada kabar pencairan. Sulawesi Utara juga disebut belum menerima. Jambi pun belum ada perkembangan yang bisa membuat lega. Jakarta yang sering dianggap lebih cepat dalam urusan administrasi, ternyata menurut banyak laporan juga masih belum ada pencairan yang bisa dipastikan. Bali juga termasuk yang masih menanti. Jika daftar itu diteruskan, muncul lagi nama-nama seperti Sulteng atau Sulawesi Tengah, Bengkalis, Kota Siantar melalui BTPN, Kapuas di Kalimantan Tengah, Jawa Barat secara umum, NTT, Merangin, Bone di Sulawesi Selatan, dan Lampung. Dari berbagai komentar yang dihimpun, wilayah-wilayah ini masih masuk kategori belum cair atau belum ada kepastian sampai waktu pembaruan siang 4 Maret 2026. Jika dihitung, jumlah daerah yang disebut masih menunggu memang cukup banyak. Inilah yang memperkuat kesan bahwa proses pencairan THR tahun ini belum merata dan belum benar-benar dirasakan oleh mayoritas penerima pada saat itu. Di tengah banyaknya laporan belum cair, ada pula kabar-kabar yang sempat menimbulkan kebingungan. Misalnya, ada yang mengatakan sudah masuk dana sekitar 9 juta rupiah dan menyebutnya sebagai THR. Tetapi komentar lain langsung meragukan kabar itu karena penerima dengan golongan tertentu di tempat lain belum menerima apa-apa. Situasi seperti ini membuat kita perlu lebih hati-hati. Jangan sampai setiap dana yang masuk ke rekening langsung dianggap THR. Bisa saja itu gaji bulanan, pembayaran rapel, kekurangan penghasilan, atau komponen lain yang memang masuk pada awal bulan. Karena itu, verifikasi sangat penting. Apalagi banyak pensiunan yang tidak selalu memeriksa rincian transaksi secara detail dan kadang hanya mendengar kabar dari anak, cucu, atau tetangga. Ada pula komentar lucu yang menyebut bahwa di beberapa daerah sudah ada THR, tetapi yang dimaksud ternyata taman hiburan rakyat, bukan tunjangan hari raya. Candaan seperti ini memang membuat suasana sedikit cair, tetapi di sisi lain menunjukkan bahwa masyarakat mulai lelah menunggu. Ketika informasi resmi belum benar-benar terasa di rekening, orang-orang akhirnya menanggapi situasi dengan humor. Di Singkawang misalnya, ada komentar yang mengaitkan THR dengan perayaan rakyat, bukan tunjangan yang ditunggu para pensiunan. Di Bandung, Makassar, dan Ambon pun muncul candaan serupa. Di balik candaan itu sebenarnya ada pesan yang jelas. Masyarakat masih menanti pencairan yang sesungguhnya. Hal lain yang banyak membuat orang penasaran adalah kabar bahwa nominal THR sudah muncul pada sistem Taspen. Beberapa orang mengaku sudah melihat angka atau keterangan tertentu pada situs atau layanan Taspen. Ini tentu memberi harapan, sebab kalau nominal sudah tampil, berarti ada kemungkinan data pembayaran memang sedang dipersiapkan. Tetapi sekali lagi, kemunculan nominal belum identik dengan dana yang sudah masuk ke rekening penerima. Banyak orang yang setelah melihat nominal itu menjadi yakin bahwa hari itu juga uang akan cair. Ketika ternyata belum masuk, muncul lagi pertanyaan baru. Jadi, yang penting dipahami adalah perbedaan antara data yang sudah siap di sistem dan proses transfer yang benar-benar selesai sampai ke rekening. Disinilah masyarakat dihadapkan pada dua gambaran yang berjalan bersamaan. Gambaran pertama datang dari pernyataan pemerintah yang memberi sinyal positif bahwa THR diproses sejak 26 Februari dan ditargetkan cair pada awal Ramadan. Gambaran kedua datang dari respons Taspen dan kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa dasar regulasi masih ditunggu dan banyak daerah belum menerima. Kedua hal ini berjalan bersama-sama dan membuat masyarakat sulit menentukan mana yang harus dijadikan pegangan utama. Maka yang paling bijak untuk saat ini adalah memahami bahwa proses memang sedang bergerak, tetapi realisasi di setiap daerah dan setiap bank belum serempak.
Banyak juga penerima yang bertanya kenapa pengumuman sudah muncul lebih dulu sementara pencairan belum terasa. Pertanyaan itu sangat masuk akal, sebab bagi masyarakat yang paling penting bukan sekadar pernyataan bahwa anggaran sudah tersedia atau bahwa proses sedang berlangsung, melainkan bukti nyata berupa dana yang masuk ke rekening. Orang yang menunggu THR tidak hanya menunggu berita, tetapi menunggu kepastian penggunaan uang itu untuk kebutuhan nyata. Karena itu, selama saldo belum bertambah, rasa tenang belum datang. Bahkan ada yang mulai membandingkan situasi ini dengan pencairan bantuan sosial yang dilakukan bertahap dan kadang memerlukan waktu lama untuk merata ke semua penerima. Kalau melihat pola komentar yang masuk, sebagian besar laporan pada siang 4 Maret 2026 masih didominasi oleh kata-kata seperti belum cair, masih menunggu, belum ada info, masih nihil, dan belum masuk rekening. Ini menunjukkan bahwa sentimen umum masyarakat masih lebih banyak diisi ketidakpastian daripada kepastian. Memang ada sedikit laporan yang terdengar positif tetapi masih belum cukup kuat untuk menyatakan bahwa pencairan sudah meluas. Jadi, kalau ada yang bertanya apakah THR pensiunan dan ASN tahun 2026 sudah cair secara luas, maka berdasarkan rangkuman laporan masyarakat sampai waktu tersebut, jawabannya cenderung belum merata dan di banyak tempat masih belum terlihat. Dari sisi bank, informasi juga belum menunjukkan pola yang benar-benar jelas. Ada laporan yang menyebut BRI di wilayah tertentu belum cair, BTPN di kota tertentu juga belum cair, sementara bank-bank daerah di beberapa provinsi pun belum memberi tanda penyaluran. Artinya, keterlambatan ini bukan hanya soal satu daerah atau satu bank saja, melainkan tampak tersebar di banyak titik. Hal ini bisa berarti proses administrasi, kesiapan data, pengesahan regulasi, dan mekanisme transfer masih berjalan berlapis-lapis sehingga hasilnya tidak muncul serentak. Ini memang sering terjadi dalam penyaluran skala nasional, tetapi karena menyangkut THR yang waktunya sangat dinanti, keterlambatan seperti ini terasa lebih berat bagi masyarakat. Untuk Bapak Ibu yang hingga hari ini belum menerima THR, hal terpenting adalah jangan langsung panik dan jangan mudah percaya pada semua kabar yang beredar tanpa cek ulang. Jika ada yang mengatakan sudah cair di semua tempat, itu belum tentu benar. Jika ada yang mengatakan sudah masuk tapi tidak diumumkan, itu juga perlu hati-hati. Langkah terbaik adalah memantau informasi resmi, mengecek rekening secara berkala, melihat mutasi dengan teliti, dan membedakan apakah dana yang masuk merupakan gaji bulanan, rapel, atau benar-benar THR. Bila perlu, cek melalui saluran resmi Taspen atau bank tempat pembayaran dilakukan. Bagi yang melihat nominal THR di sistem, itu bisa dianggap sebagai tanda positif bahwa proses administrasi sedang bergerak. Namun jangan langsung menyimpulkan bahwa pencairan pasti dilakukan pada hari yang sama. Bisa jadi masih ada tahap berikutnya sebelum dana benar-benar ditransfer. Bagi yang sama sekali belum melihat apa-apa, juga tidak perlu langsung menganggap bahwa ada masalah besar pada data pribadi. Selama banyak daerah lain juga berada dalam kondisi yang sama, kemungkinan besar proses memang masih berlangsung secara bertahap dan belum sampai ke wilayah masing-masing. Suasana menunggu seperti ini memang tidak mudah, apalagi bagi para pensiunan yang sangat mengandalkan kepastian pembayaran. Sebagian sudah menyesuaikan kebutuhan rumah tangga berdasarkan perkiraan THR akan masuk di awal puasa. Ada yang menunda belanja sambil menunggu, ada yang menahan pembayaran tertentu karena berharap THR segera cair, ada juga yang terus memantau kabar dari teman-teman sesama pensiunan di grup percakapan. Setiap ada notifikasi, setiap ada komentar baru, harapan kembali muncul. Tetapi sampai siang 4 Maret 2026, gambaran besarnya masih menunjukkan bahwa mayoritas laporan justru mengarah pada belum cair. Meski begitu, tetap ada alasan untuk berharap. Pemerintah sudah menyampaikan komitmen anggaran. Proses penyaluran telah disebut berjalan. Di sistem tertentu nominal sudah mulai terlihat. Ini berarti persoalannya tampaknya bukan pada ada atau tidaknya THR, melainkan pada kapan setiap penerima benar-benar mendapat transfer masuk ke rekening. Dengan kata lain, masyarakat masih berada di fase menunggu realisasi, bukan menunggu kepastian adanya THR itu sendiri. Hal ini penting supaya kita tidak terjebak pada kesimpulan yang terlalu negatif. Yang dibutuhkan sekarang adalah kejelasan waktu dan pemerataan pencairan. Sementara menunggu, masyarakat juga berharap agar komunikasi dari pihak terkait dibuat lebih rapi dan lebih mudah dipahami. Jika memang regulasi masih ditunggu, maka sebaiknya dijelaskan secara terbuka. Jika proses transfer dilakukan bertahap, maka sebaiknya dijelaskan tahapannya seperti apa, kelompok mana yang didahulukan, dan perkiraan waktunya sampai ke seluruh penerima. Dengan begitu masyarakat tidak perlu terus menebak-nebak, sebab yang paling membuat resah bukan hanya keterlambatan itu sendiri, tetapi ketidakjelasan informasi di tengah keterlambatan tersebut. Jadi, kalau dirangkum secara sederhana,
Kondisi siang 4 Maret 2026 menunjukkan bahwa kabar pencairan THR memang sudah ramai, tetapi realisasinya di lapangan belum merata. Banyak daerah masih melaporkan belum ada pencairan. Beberapa bank juga belum menunjukkan transfer masuk. Pihak Taspen disebut masih menunggu regulasi sebagai dasar hukum pembayaran, walaupun di sisi lain ada keterangan bahwa nominal THR sudah bisa terlihat pada sistem tertentu. Campuran antara harapan, kabar setengah pasti, dan realita rekening yang masih belum berubah membuat masyarakat masih harus bersabar sedikit lagi. Bagi Bapak Ibu yang sedang menunggu, posisi saat ini bukan berarti THR dibatalkan atau tidak akan dibayar. Yang terlihat justru prosesnya belum sepenuhnya tuntas dan belum seragam di semua daerah. Karena itu, tetap tenang, tetap lakukan pengecekan secara berkala, dan jangan mudah terpancing kabar yang belum jelas sumbernya. Jika ada informasi dari teman atau grup bahwa THR sudah cair, sebaiknya periksa dulu apakah yang dimaksud benar THR Lebaran, bukan gaji bulanan atau dana lain. Bila ada tangkapan layar nominal dari sistem, pahami bahwa itu belum tentu sama dengan dana yang sudah masuk rekening. Masyarakat tentu berharap dalam beberapa hari ke depan akan ada perkembangan yang lebih menggembirakan. Harapannya wilayah-wilayah yang sampai siang 4 Maret masih nihil segera mulai menerima transfer. Bank-bank yang belum menyalurkan semoga segera memproses. Regulasi yang masih ditunggu, semoga cepat terbit dan memberi kepastian penuh. Karena pada akhirnya yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian yang bisa dilihat langsung, bukan sekadar informasi yang terus berputar tanpa hasil di rekening. Untuk saat ini, daftar panjang daerah yang masih belum cair menjadi gambaran utama situasi lapangan. Sumatera Selatan, Bandung, Ketapang Kalbar, Tangerang, Malang, Mamuju, Kediri, Riau wilayah tertentu, Sumatera Barat, Bengkulu, Papua, Rohil, Goa, Nias, Sulut, Jambi, Jakarta, Bali, Sulteng, Bengkalis, Siantar, Kapuas, Kalteng, Jawa Barat, NTT, Merangin, Bone, Lampung, dan sejumlah wilayah lainnya masih banyak disebut belum menerima, artinya penantian masih berlangsung di banyak tempat. Jadi bila Bapak Ibu termasuk yang belum mendapat THR sampai siang ini berarti bukan sendiri. Masih banyak penerima lain di berbagai provinsi yang kondisinya sama. Semoga saja setelah pembaruan per 4 Maret 2026 ini, perkembangan berikutnya akan lebih baik dan lebih menenangkan. Semua pihak tentu berharap daftar daerah yang belum cair akan semakin pendek, sementara daftar yang sudah menerima akan semakin panjang. Sampai saat itu tiba, yang paling penting adalah tetap cermat, tetap tenang, dan terus memantau informasi resmi. Harapan masyarakat sederhana, yaitu THR benar-benar cair, masuk ke rekening tanpa kebingungan, dan bisa segera dimanfaatkan untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri bersama keluarga.